Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, buku dialog teori dasar ilmu nahwu yang versi Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana dan buku dialog teori dasar ilmu nahwu yang versi Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah sudah selesai kita cetak. Sekarang sudah banyak tersedia di pondok kami. Buku ini ada keunikannya. Oleh sebab itu kita rekomendasikan untuk dibaca, terutama bagi anak yang sangat pemula. Anak-anak kita misalnya yang mau kita kirim ke pondok pesantren, itu memungkinkan kita ajari sendiri dengan menggunakan buku ini meskipun kita tidak memiliki keahlian. Buku ini memang didesain unik. Bahkan orang yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam bidang ilmu nahwu itu memungkinkan untuk mengajarkan buku ini. Buku ini didesain dengan menggunakan metode tanya jawab dan harus hafalan. Itu seperti itu. Ini kalau seandainya misalnya ingin tahu bukunya, ya, ingin tahu isinya, itu seperti itu. Nah, ini, tuh ya, ini seperti ini, gitu ya. Jadi di sini ada guru, ada murid, ada guru, ada murid. Misalnya saya contohkan. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u itu ada guru tulisan apakah isim, fi'il atau huruf. Ada tulisan murid. Yaqra'u adalah termasuk dalam kategori fi'il. Fi'il apa itu? Itu terus begitu. Guru. Fi'il apa itu? Murid. Fi'il mudhari. Guru. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Murid. Karena ini diawali oleh huruf mudhara'ah. Terus begitu. Ya, dialognya begitu. Jadi Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana dan lam yakunil ladzina kafaru dan seterusnya itu dibahas, didialogkan secara mendetail sehingga terbentuklah buku ini. Jadi buku ini menurut saya punya keunikan karena didesain dengan cara dialog. Dan kalau seandainya kemudian misalnya anak kita itu hafal tentang buku ini, pada akhirnya anak kita itu memiliki kepercayaan diri yang lebih ketika kemudian harus masuk pesantren. Karena ini kalau yang terjadi di pondok kami dengan pengawalan dan penjagaan yang ketat, itu usia pembelajaran 1 bulan itu sudah sangat kelihatan hasilnya. Ini yang saya bawa diantaranya adalah anak-anak yang masih imut, yang masih kecil, gitu ya, masih kecil-kecil. Ini adalah baru mondok. Prakteknya ini memungkinkan kita fungsikan sebagai guru, memungkinkan kita fungsikan sebagai murid. Jadi tidak harus orang yang sudah dewasa, orang yang sudah ngerti nahwu itu tidak harus itu. Ayo coba sampean, ya, coba sekarang dipraktekkan. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana, sampean yang guru, ini adalah yang muridnya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra' di sini dikategorikan isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa kok dikategorikan fi'il? Karena artinya memungkinkan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Lafaz yaqra'u di sini termasuk kategori fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kenapa kok dianggap sebagai fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Ya. Yang mudhara'ah fungsinya untuk apa? Lil waib. Sebutkan huruf mudhara'ah. Hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau sudah, ya. Jadi itu adalah dialog dan itu panjang sampai berhalaman-halaman, ya.
Halamannya banyak, sampai sekitar halamannya itu sampai sekitar 50-an ya. 50 lebih lah ya. Halamannya seperti itu. Jadi karena panjang itu jangan kemudian dibaca terus satu pertemuan sampai habis. Enggak, mungkin cuma setengah lembar, mungkin bisa seperempat lembar. Itu diulang lagi, begitu. Begitu hafal, naik terus. Begitu hafal, naik terus. Kalau seandainya kita naikkan, jangan lupa untuk memulai dari awal lagi. Mungkin seperti itu. Ya, coba. Nah, ketika kemudian kita coba uji, ujiannya langsung tidak usah pakai buku. Kalau saya, coba ke saya sekarang. Yuk, coba dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u itu isim fi'il atau huruf? Fi'il apa itu? Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Karena dia oleh huruf mudhari'ah. Apa huruf mudhari'ahnya di situ? Ya. Ya fungsinya untuk apa? Huruf mudhari'ah itu apa saja? Hamzah nun ya ta. Hamzah fungsinya untuk apa? Lil mutakalim wahdah. Kalau nun? Lil mutakalim al-ghaib dan lil mu'addim nafsah. Kalau ya? Lil ghaib. Kalau tak? Lil ghaib dan lil mu'attab. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Kira-kira di situ mabni apa mu'rab? Fil mu'rab. Kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dengan taukid dan niswah. Jadi caranya begitu. Ya, caranya begitu. Cuman perlu diperhatikan bahwa dua buku ini tidak mewakili secara keseluruhan ya. Dua buku ini tidak mewakili secara keseluruhan materi yang dibutuhkan dalam ilmu nahwu. Karena demikian ini tidak cukup. Karena demikian maka minimal murid-murid kita atau anak-anak kita pada akhirnya harus dikenalkan pada buku yang lain, buku kami yang lain misalnya seperti itu. Tapi untuk start awal, untuk permulaan ini sudah kita anggap lumayan cukup ya. Tapi saya tegaskan bahwa ini tidak mewakili semua bab dan semua materi dalam ilmu nahwu meskipun dua buku ini. Jadi masih perlu ada kelengkapan, ada tambahan-tambahan buku yang utuh yang membahas semua materi ilmu nahwu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan buku baru saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.